أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم. Zakat mal, ya, nanti ada pembahasan yang khusus seperti zakat emas, perak, uang, pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, harta karun, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 6 yang wajib dikeluarkan. Ada 6. Yang pertama adalah, ya, emas, perak, dan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, peternakan. Peternakan, ya, tidak semua hewan. Onta, sapi, kambing, secara umum 3, tapi ditambahkan 1 kerbau, jadi 4. Itu peternakan. Berarti kalau ternak ayam bagaimana? Tidak wajib zakat. Nanti zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat peternakan. Jadi tidak ada zakat peternakan pada yang beternak ayam atau beternak ikan. Itu tidak ada zakat peternakannya, tapi dia tetap wajib bayar zakat. Masuknya nanti bab zakat perdagangan kalau itu dijual. Tapi kalau cuma ternak tapi tidak dijual, berarti tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama, emas, perak, uang, 1. Yang kedua, peternakan. Peternakan itu hanya ada 4, onta, sapi, kerbau, sama kambing atau domba. Nah, yang ketiga, pertanian. Pertanian itu, ya, biji-bijian. Kalau buah itu 2 macam. Buah 2 macam, yaitu kurma dan anggur, yang wajib dizakati. Kalau biji-bijian, semua biji-bijian yang makanan pokok seperti padi atau gandum kalau di sana, ya, gandum. Kalau di kita padi. Adapun sayur, ya, tidak wajib zakat. Nanti masuknya perdagangan. 3, 4. Yang keempat, zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Jadi pedagang kalau nisabnya sampai nanti wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat. Yang kelima, pertambangan. Tambang emas, tambang perak. Nah, yang 2 itu wajib zakat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang terakhir, harta korun. Kalau istilahnya kita, harta mendapatkan peninggalan, ya, jahiliyah. Peninggalan jahiliyah, dapat harta karun. Menggali, misalnya gali sumur, dapat emas. Emasnya misalnya patung sapi atau patung apa, berarti itu kan, ya, punya orang non muslim. Nah, itu namanya harta korun. Nah, atau bahasa Arabnya rikaz. Itu yang wajib dizakati. Jadi hanya ada 6 macam, ya, harta yang wajib dizakati. Nah, itulah yang dinamakan dengan zakatul mal, nah, atau zakat harta. Itu pembagian yang pertama. Dan yang mengeluarkan nanti ada nisabnya. Dan secara umum yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang kaya saja. Nah, orang kaya. Nah, yang sekarang akan kita bahas yang pembagian kedua, ya, yaitu zakat badan. Nah, zakat badan. Jadi semuanya wajib tentunya dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, apa itu zakat badan? Yang biasa kita kenal dengan zakat fitrah atau zakatul fitri kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya zakat fitrah. Nah,
Nah, ini bagian kedua. Tadi bagian pertama namanya zakat mal. Sekarang zakat badan. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kalau zakat badan ini untuk mensucikan badan. Untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Kalau zakat mal itu mensucikan harta, jangan sampai di dalam harta itu ada yang syubhat, ada yang haram, maka dikeluarkan zakatnya supaya hartanya suci, ya, dari yang syubhat, dari yang haram. Kalau zakat badan, yaitu lebih ke mensucikan jiwa, mensucikan badannya, karena badannya mungkin melakukan perbuatan keji, ya, berkata-kata yang keji, yang kotor, maka disucikan dengan zakat badan. Kalau tadi zakat mal itu khusus bagi orang yang kaya yang mencapai nisab, tidak semua orang. Tapi kalau zakat fitrah hampir semua orang, ya, wajib zakat fitrah. Nah, karena dia bukan mal, dia badan, dia badan. Nah, sekarang kita masuk. Nah, berarti kita ini fokus ke zakat bagian yang kedua. Namanya apa tadi? Zakatul abdan. Zakat badan, bukan zakat mal. Zakat mal tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, yang pertama, apa hikmah dari zakat fitrah? Nah, di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Jadi sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi sebenarnya bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini di atas. Ini Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Kenapa diwajibkan? Jawabannya sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak pantas, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin, wa tu'matan lil masakin. Kesimpulannya, ya, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya di antara hikmah dari zakat fitrah adalah yang pertama adalah mensucikan jiwa dari kekurangan dalam ibadah puasa. Jadi zakat fitrah ini asalnya dikeluarkan di 1 Syawal setelah kita berpuasa 30 hari atau 29 hari, sebulan full. Kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa dari kekurangan. Karena kita banyak sekali kekurangan ketika kita menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan puasa. Nah, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kurang pantas. Selama kita berpuasa mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang kurang pantas. Mungkin ada perkataan-perkataan kita yang kotor atau pikiran-pikiran kita yang tidak baik. Maka untuk mensucikan semuanya itu, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, ya, insya Allah dengan harapan kita suci dari dosa. Kita suci dari dosa. Jadi sebenarnya bahasa Arabnya itu zakatul fitri. Fitri itu sebenarnya artinya makan, ya, iftar. Pernah dengar iftar? Apa itu iftar? Buka, ya kan? Buka. Iftar itu namanya buka. Kalau fatur makan pagi. Fatur makan pagi. Berarti sebenarnya zakatul fitri itu artinya, ya, untuk makan, zakat makanan. Nah, Idul Fitri itu artinya, Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya makan, berarti kembali makan. Karena kita di bulan puasa tidak boleh makan, maka di 1 Syawal itu haram puasa. Maka Idul Fitri artinya kembali makan, tidak boleh puasa, haram, berdosa kalau puasa di 1 Syawal. Nah, tetapi banyak juga yang mengatakan Fitri itu artinya suci. Ya boleh juga, enggak apa-apa. Tetapi, ya, secara khusus fitri itu artinya makan. Nah, nggak apa-apa, ya, kita kembali makan, kembali suci juga, tidak mengapa. Nah, kemudian yang kedua, di antara hikmah daripada diwajibkannya zakat fitrah adalah memberikan kegembiraan. Nah, ini wa tu'matan lil masakin kalau di hadisnya, di potongan terakhir, wa tu'matan
lil masakin, memberikan kegembiraan di hari raya agar semua orang termasuk kaum fakir dan miskin dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Karena hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang kita diminta untuk berbahagia. Ya, biasanya orang tidak bahagia kalau tidak ada makanan. Tidak bisa makan, lapar, bisa bahagia, senyum saja susah. Senyum saja susah. Maka supaya orang di hari itu berhari raya dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah supaya semua orang itu bisa makan. Semua orang dengan harapan ketika dia punya makanan di rumahnya, ya kita bisa berhari raya dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Nah, oleh karenanya puasa pada hari raya itu diharamkan. Oleh karenanya 1 Syawal itu pada hari raya Idul Fitri kita diharamkan berpuasa. Yang berpuasa di 1 Syawal berdosa. Hari Lebaran. Yang berpuasa di hari Lebaran berdosa. Hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Ini hari kegembiraan. Hari kegembiraan. Tidak boleh puasa. Semuanya harus makan. Di 1 Syawal semuanya harus makan. Nah, yang miskin, yang fakir semuanya dapat. Kenapa? Karena semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, supaya semua bisa makan. Jadi ini diantara hikmah yang kedua. Jadi khulasatul qaul, ya intinya untuk diri kita yang mengeluarkan, kita membayar itu untuk apa? Supaya kita mensucikan diri kita. Supaya apa lagi hikmah keduanya? Supaya orang yang lain yang mungkin tidak punya makanan bisa mendapatkan makanan dan berhari raya dengan senang dan bahagia. Nah, ini kira-kira kesimpulan dari hikmah zakat fitrah. Ini sudah jelas ya. Lanjut. Nah, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Siapa saja yang diwajibkan zakat fitrah? Nah, sekarang kita lihat apakah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Lihat saja syaratnya. Kalau syaratnya ada, berarti kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketika tidak dikeluarkan, berarti berdosa. Kalau syaratnya atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka berarti kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apa syarat yang pertama? Beragama Islam. Nah, ini semuanya insya Allah memenuhi syarat. Syarat yang pertama, berarti setiap muslim wajib menunaikan zakat fitrah, baik anak-anak maupun orang dewasa. Berarti orang kafir tidak wajib zakat fitrah. Anggaplah kalau ada orang membiayai orang kafir tinggal di rumahnya, itu tidak usah dibayarkan zakat fitrahnya. Atau mungkin ada orang, ada tuan punya budak tapi budaknya orang kafir, itu juga tidak usah dibayarkan zakat fitrahnya, karena yang wajib hanya orang yang beragama Islam. Yang kedua, anak kecil wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Jadi anak kecil, anak bayi semua wajib. Tapi bukan dia yang membayar, tapi orang yang menafkahinya. Orang yang menafkahinya, bapaknya, bukan ibunya, bapaknya, kepala rumah tangganya. Nah, kemudian yang kedua, menemui 2 bulan. Ini syarat yang kedua. Kalau syarat pertama, insya Allah semuanya memenuhi syarat. Kita lihat syarat yang kedua, menemui 2 bulan. Apa yang dimaksud dengan 2 bulan? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah, artinya zakat fitrah diwajibkan bagi mereka yang masih hidup saat masuk 1 Syawal. Nah, berarti tidak wajib bagi bayi yang lahir setelah azan maghrib malam Idul Fitri. Nah, yang pertama dulu, zakat fitrah diwajibkan bagi mereka yang masih hidup saat masuk 1 Syawal. 1 Syawal itu masuk azan maghrib, malam takbiran itu, bukan besoknya, bukan besok subuh, tapi malam azan maghrib, malam takbiran. Nah, itu sudah masuk 1 Syawal, hari terakhir Ramadan. Ketika kita buka terakhir, di situ kan ada azan. Nah, itu sudah masuk 1 Syawal namanya. Sudah masuk 1 Syawal. Jadi hitungan Ramadan itu, kita ini hari terakhir bulan suci Ramadan. Bukanya ketika azan maghrib. Ketika azan maghrib itu di hari terakhir bulan suci Ramadan, itulah yang dinamakan dengan 1 Syawal. Jadi 1 Syawal itu mulai dari Allahu Akbar, azan maghrib ketika kita buka di hari terakhir bulan suci Ramadan. Sudah dipahami nih? Nah, berarti kalau ada orang
meninggal dunia di sore hari sebelum azan atau 5 menit sebelum azan maghrib. Azan maghrib maksudnya berarti malamnya nanti itu malam takbiran, besoknya hari raya, ya kan? Ini malam takbiran. Tapi sebelum azan maghrib, 5 menit sebelum azan maghrib misalnya, dia meninggal dunia, wajib zakat fitrah atau tidak? Paham nggak ini soalnya? Ini ada orang puasa bulan suci Ramadan di hari terakhir. Ini hari terakhir Ramadan ini dia puasa ini. Hari terakhir puasa. Di sore hari menjelang maghrib 5 menit sebelum azan maghrib dia meninggal dunia. Orang yang meninggal ini wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Lihat ini, menemui 2 bulan Ramadan dan Syawal. Kalau melihat syarat yang kedua ini, kira-kira orang yang meninggal 5 menit sebelum azan maghrib itu menemui 2 bulan atau 1 bulan? 1 bulan. Hanya mendapatkan bulan Ramadan, ya kan? Nah. Tapi belum mendapatkan bulan Syawal. Belum mendapatkan bulan Syawal. Berarti wajib zakat atau tidak? Tidak. Tidak wajib, karena cuma 1 bulan namanya. Nah, tidak dua bulan. Sekarang yang kedua, tidak wajib bagi bayi yang lahir setelah azan maghrib malam Idul Fitri. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan maghrib di hari terakhir, maksudnya malam takbiran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir bayinya, lahir anaknya di rumah sakit misalnya. Nah, bayi ini wajib dibayarkan zakatnya atau tidak? Dikeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, ini ada jawabannya ini. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak memenuhi syarat kedua. Apa itu syarat kedua? Harus menemui 2 bulan. Bayi yang lahir di malam takbiran itu hanya menemui 1 bulan. Bulan apa yang ditemui? Bulan Syawal. Karena dia belum hidup di bulan Ramadan, masih dalam kandungan. Maksudnya masih dalam hidup di sini, menemui maksudnya ini lahir. Ya. Menemui 1 Syawal saja atau menemui bulan Syawal saja. Dia tidak menjumpai bulan Ramadan. Berarti bayi ini tidak wajib. Ya kan? Nah, itu kebalikannya yang tadi. Ada yang meninggal sebelum maghrib, ada yang lahir setelah maghrib. Sama-sama tidak wajib. Sama-sama tidak wajib. Yang wajib ya seperti kita ini, yang tahun lalu. Ya kan? Puasa bulan suci Ramadan, kemudian masih hidup bahkan sampai sekarang. Berarti kan berjumpa dengan dua bulan. Wajib bayar zakat. Nah, yang ketiga, tidak wajib bagi seorang yang meninggal sebelum azan maghrib malam Idul Fitri. Nah, ini yang tadi kita sudah singgung, tidak wajib. Jika seorang bayi, yang keempat, jika seorang bayi lahir sebelum azan maghrib, sore ini maksudnya. Ini hari terakhir puasa, sore hari, masih di bulan Ramadan, tapi hari terakhir. Jika seorang bayi lahir sebelum azan maghrib dan meninggal setelah azan maghrib, jadi mungkin umurnya 2 jam atau 3 jam, ya. Sebelum azan maghrib lahir, hidup. Setelah azan maghrib meninggal misalnya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena kenapa? Karena bayi ini sudah menjumpai 2 bulan. Sempat hidup di bulan Ramadan dan sempat hidup di bulan Syawal. Berarti bapaknya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya tadi itu, yang lahirnya sebelum maghrib, meninggalnya setelah maghrib. Nah, ini wajib karena dia dapat 2 bulan. Sebelum maghrib itu artinya bulan Ramadan. Setelah maghrib itu maksudnya bulan Syawal, berarti dapat 2 bulan. Ini syarat yang kedua ini jelas atau tidak ini? Jelas? Insya Allah, ya kan? Intinya hidup di bulan Ramadan atau tidak? Hidup di bulan Ramadan dan Syawal atau tidak? Kalau iya, berarti wajib. Kalau cuma salah satunya, berarti tidak wajib. Ada yang cuma Ramadan, meninggal, tidak sempat dapat bulan Syawal, berarti tidak wajib. Ada yang lahir setelah bulan Ramadan, lahirnya di bulan Syawal, berarti tidak wajib juga. Yang wajib yang menemui 2 bulan. Syarat yang ketiga,
memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan tanggungan di hari raya. Jadi ada kelebihan makanannya, ada kelebihan makanan pokok untuk siapa? Untuk dirinya dan tanggungannya. Tanggungan di sini yang dimaksud siapa? Istrinya, anaknya, orang tuanya jika tidak mampu, atau siapapun itu yang berada di bawah tanggungannya seperti budaknya, atau mungkin dia mengangkat anak angkat, itu juga berada di bawah tanggungannya. Nah, jadi tetapi secara umum biasanya dua, istri dan anak. Istri dan anak. Terkadang tambah tiga, orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu, itu kewajiban anak laki-laki. Itu kewajiban anak laki-laki. Nah, berarti semua orang yang ditanggung ini itu kan butuh makan itu. Butuh makan. Kita lihat, anggaplah seseorang itu, atau kita baca saja. Jika seseorang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, contohnya, jika dalam satu keluarga terdiri dari 10 orang, jadi ada anaknya, dihitung sama istrinya misalnya, ya, dan mereka membutuhkan 3 kilo. Jadi anggaplah ini permisalan saja. Jadi 10 orang itu biasanya menghabiskan 3 kilo kok 10. 3 kilo beras untuk makan sehari. Jadi yang dihitung itu ya untuk hari rayanya saja. 1 Syawalnya. Kita tidak melihat 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Bukan itu yang dihitung. Yang dihitung itu pada hari atau pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu dia ada kelebihan atau tidak. Itu aja. Jadi bukan hari-hari berikutnya. Fokus ke 1 Syawal. 1 hari itu ada lebihnya atau tidak. Kalau ada, keluarkan lebihnya. Nah, kalau pas-pasan tidak, berarti tidak wajib. Nah, karena syaratnya di sini harus ada kelebihan. Kemudian tetapi mereka hanya memiliki 3 kilo beras. Jadi satu keluarga butuhnya berapa? 3 kilo. Dia punya berapa kilo? 3 kilo juga. Berarti wajib atau tidak? Tidak wajib, karena tidak ada lebihnya. Dia butuh 3 kilo di hari itu, dia punyanya 3 kilo. Berarti ada lebihnya? 3 kurang 3, tidak ada lebihnya. Jadi 0. Nah, maka mereka tidak wajib membayar zakat fitrah karena tidak ada lebihnya. Namun jika mereka memiliki 4 kilo, tadi butuhnya berapa? 3. Tapi di rumahnya ada 4. Berarti ada lebihnya berapa? 1 kilo. Maka mereka wajib mengeluarkan 1 kilo beras sebagai zakat fitrah. Tidak harus zakat fitrah kan untuk satu orang itu kan 2,5 atau ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo. Ini kan tidak sampai 2,5. Ini 1 kilo toh. Meskipun 1 kilo saja lebihnya, 1 kilo itu yang dikeluarkan. Yang penting ada lebihnya, lebih itu yang dikeluarkan. Berarti kira-kira di zaman sekarang ini ya sangat ya sedikit orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Rata-rata. Bahkan orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena biasanya di hari itu, di 1 Syawal itu masih ada makanan atau masih ada kelebihan dari makanan pokok. Nah, ini jelas ya, syarat yang ketiga ini jelas. Nah, berarti ya biasanya semuanya orang ya rata-rata wajib membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Berarti ini 3 syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. 1, beragama Islam. 2, menemui 2 bulan Ramadan dan Syawal. Yang ketiga ada lebihnya. Ada lebihnya dari kebutuhan di 1 Syawal, di hari raya. Nah, harta yang mempengaruhi kewajiban zakat fitrah. Yang pertama, utang yang jatuh tempo. Jadi kalau bayar utang ada lebihnya, tapi ada utangnya, ya sudah wajib dibayar, maka nggak apa-apa bayar utang. Bayar utang. Tempat tinggal dan pakaian yang dimiliki masih ada uangnya, tetapi dia harus bayar kontrakan misalnya. Lebihnya itu ya nggak apa-apa dibayar kontrakan.
Berarti kan tidak ada lebihnya itu nanti. Nah, atau pakaian yang dimiliki. Kemudian tanggungan yang berhak dibayarkan zakat fitrahnya. Yang pertama, istri dan anak yang belum balik. Jadi istri wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib, tapi dibayarkan oleh siapa? Oleh suaminya. Jadi bukan dari uang istri, dari uang suami. Dari uang suami. Karena istri itu di bawah tanggungan nafkahnya, di bawah tanggungan suami. Maka zakat fitrahnya juga dibayarkan oleh suami gitu. Tapi kalau istrinya baik, nggak apa-apa, pakai uang saya, nggak apa-apa berarti. Yang penting dia ridho. Tapi hukum asalnya pakai uang suami, pakai uang suami. Kemudian anak yang belum balik, anak kecil punya anak, semuanya ya, dibayarkan oleh ayahnya. Nah, berarti kalau yang balik tidak wajib. Apa artinya tidak wajib? Karena biasanya yang balik itu ya sudah bekerja bayar sendiri nanti. Tapi misalnya dia masih sekolah, mau dibayarkan sama ayahnya misalnya, di pondok misalnya. Dia sudah besar, sudah kuliah tapi masih dibiayai misalnya seperti itu. Dan itu banyak di zaman sekarang. Sebenarnya sudah tidak wajib bagi ayahnya. Tetapi karena anaknya dia paham di pondok belum bisa kerja misalnya, tidak ada penghasilan, maka boleh ayahnya ya membayarkan untuk anaknya meskipun sudah balik. Tetapi harus memberitahukan, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, anak yang sudah balik tetapi tidak mampu bekerja karena sakit. Dia punya anak, sudah balik, harusnya kan tidak wajib lagi dinafkahi. Tapi dia punya penyakit, bisanya baring saja di rumah. Nah ini masih tetap wajib dinafkahi oleh orang tua, karena dia tidak bisa bekerja misalnya. Tidak bisa bekerja, bukan karena malas ya, bukan karena tidur-tiduran, karena sakit misalnya. Nah, yang ketiga, orang tua yang berada dalam tanggungan. Tidak semua orang tua berada dalam tanggungan. Kalau orang tuanya kaya kan bisa membiayai diri sendiri. Tapi kalau misalnya orang tuanya ya tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua renta dan tidak bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu, tidak ada penghasilan lagi, maka yang wajib membiayai orang tuanya adalah anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Anak laki-lakinya. Nah, bukan anak perempuan. Nah, ini perempuan selalu dimenangkan di sini. Nah, yang terakhir, makanya bagian harta warisan laki-laki dua kali lipat daripada bagian. Kenapa? Karena laki-laki banyak tanggungan, nanggung istrinya, nanggung anaknya, nanggung ibunya, ya kan? Berarti kalau misalnya dia dapat 10 juta, istrinya saudarinya, ya kan, saudara dan saudari dapat 5 juta, 2:1, 2 kali lipat harta warisan. Laki-laki 10 juta, perempuan 5 juta. 10 juta ini boleh jadi tidak cukup untuk laki-laki, karena dia membiayai istrinya, anaknya, membiayai orang tuanya. Kalau perempuan 5 juta ini untuk pribadinya, mau shopping terserah, untuk pribadinya tidak ada yang boleh ngambil ini 5 juta. Tapi sekarang orang itu mikirnya, kok laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian, kan tidak adil. Tidak adil. Allah itu adil. Allah itu adil, sudah diatur semuanya, sudah diatur. Boleh jadi 10 juta yang kita didapatkan laki-laki ini tidak cukup malah. Tapi 5 juta ini untuk ya perempuan sendiri, tidak ada yang bisa ngambil 5 juta ini. Nah, kemudian anak angkat yang sepenuhnya berada dalam tanggungan. Nah, jadi dia ngambil mungkin anak kecil, ya, orang fakir, kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, ya, dipenuhi kebutuhannya. Ini juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi beda dengan pondok, ya, beda dengan pondok. Kalau ada yang membiayai, kalau di pondok tidak wajib, ya, karena tidak khusus, secara umum saja. Yang khusus benar-benar dibawa ke rumahnya, itu yang wajib. Tapi kalau di pondok misalnya ada kiai membiayai 100 santri gratis misalnya, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak wajib. Nah, yang wajib, yang misalnya kita ngambil simpan di rumah kita, makannya, pendidikannya kita yang tanggung, maka zakat fitrahnya juga harus dikeluarkan.
Nah, ini yang dimaksud anak angkat yang sepenuhnya berada dalam tanggungan, yang sepenuhnya dalam tanggungan. Kemudian jika anak yang sudah balik dan mampu bekerja ingin dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya, nah ini yang kita singgung tadi. Jadi anaknya sudah besar, kuliah, kos-kosan, tapi masih dibiayai oleh orang tua. Harusnya kan sudah tidak ya ditanggung oleh orang tua. Nah, tapi kalau karena orang tuanya baik, ya nggak apa-apa, nanti saya yang bayarkan zakat fitrah anak saya yang kuliah di kota misalnya, atau yang ada di pondok misalnya. Maka orang tua di sini harus menyerahkan beras atau bahan zakat kepada anaknya. Lalu anak tersebut yang berniat dan mengeluarkannya sendiri. Ini cara yang pertama. Kalau benar-benar orang tua mau mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah balik, maka cara yang pertama, orang tuanya ngambil beras, kemudian beras ini diberikan kepada anaknya, nanti anaknya yang menyalurkan sendiri. Itu cara pertama, kalau dekat misalnya. Tapi bisa cara yang kedua, anggaplah jauh, tidak bisa diberikan, ya, karena jauh di kampung dan anaknya di kota misalnya. Di sini dikatakan orang tua meminta izin kepada anaknya sebelum membayarkan zakat fitrahnya. Tinggal ditelepon aja. Ya, beritahukan kepada anaknya bahwa ya orang tuanya mau membayarkan zakat fitrahnya. Supaya apa? Supaya dia tahu. Tidak usah bayar lagi. Kemudian yang kedua, supaya dia berniat. Jadi ibunya ini seperti wakil dia. Seperti yang mewakilinya mengeluarkan zakat fitrah. Karena kenapa? Sudah tidak wajib. Beda dengan anak kecil yang belum balik, tidak usah diberitahu. Karena memang itu sudah kewajiban orang tua. Jadi yang berniat nanti ayahnya, tidak usah anaknya yang belum balik, yang kecil itu tidak usah dikasih tahu. Tapi kalau sudah balik, ya harus dikasih tahu. Supaya apa? Supaya dia berniat, dan tahu kalau dia dibayarkan. Nah, atau diwakili oleh orang tuanya. Kemudian tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang berada di pesantren meskipun dibiayai sepenuhnya oleh orang tua. Anak atau budak yang kafir tidak wajib juga, yang tadi kita sudah singgung, ya. Kemudian syarat sah zakat fitrah. Nah, di antara syarat sah zakat fitrah yang pertama, tapi kayaknya ada satu saja nih, harus niat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i harus niat. Nah, inilah yang membedakan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Nah, dalilnya. Maka niat adalah syarat sah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu untuk berniat adalah sebagai berikut. Kapan kita berniat? Yang pertama, setelah zakat dipisahkan, meskipun belum dibagikan. Jadi misalnya kita di rumah kita itu ada beras, ya kan? Kapan kita boleh mulai berniat mengeluarkan zakat fitrah? Ketika misalnya saya mau mengeluarkan misalnya 2,5 misalnya. Kemudian kita pisahkan itu. Ya, kita timbang, kita kilo. Nah, 2. Ketika kita pisahkan di situ sudah bisa niat. Di situ sudah bisa niat bahwa saya memisahkan ini untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat zakat dibagikan kepada mustahik. Atau bisa juga ketika kita misalnya datang ke orang fakir atau ke orang miskin, kemudian kita memberikan, disitulah kita berniat. Jadi bisa ketika dibagikan, dipisahkan maksudnya. Ini belum dibagikan, baru dipisahkan. Memisahkan, oh ini untuk zakat fitrah. Biasanya kan ditimbang dulu. Nah, ketika itu sudah bisa niat. Tapi sebelum dipisahkan belum bisa niat. Sebelum dipisahkan belum bisa niat. Jadi niatnya kita bisa milih ketika misahkan berasnya atau ketika kita menyerahkan kepada fakir miskin atau yang berhak menerima zakat. Ketika kita serahkan, disitulah kita niat bahwa saya memberikan ini ya dengan niat mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk saya. Atau sekalian untuk istri juga, untuk anak-anak dan seterusnya. Nah, atau kalau mau bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, na'am an nafsi, untuk diriku, wa an waladi, untuk anakku, wa an zaujati, untuk istriku, fardhon lillahi ta'ala. Nah, bisa seperti itu. Tapi ya cukup bahasa Indonesia cukup. Nah, bahasa Indonesia. Intinya saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, gitu aja. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Tidak wajib dilafatkan, tidak wajib. Yang penting dalam hati bahwa ini untuk zakat fitrah saya.
Gitu aja sebenarnya sudah cukup. Ini untuk istri saya, yang ini untuk anak saya. Gitu aja sudah cukup dalam hati. Nah, dan tidak wajib memasukkan tangan di beras. Sebagian itu masukkan tangan, disuruh masukkan tangannya di beras gini. Ya, ibu-ibu lagi yang pegang, bapak-bapak. Ya dituntun tangannya dipegang, dimasukin di beras gini. Ayo niat Bu katanya. Haram. Haram kecuali kalau itu istrinya. Ya, atau mahramnya enggak apa-apa, saudaranya atau saudarinya ya. Tapi kalau enggak mahram ya, Pak imamnya megang tangan ibu-ibu. Ayo Bu. Ya kan, dipegang, dimasukin, ayo. Sekarang berniat. Ini haram, tidak Bu? Ya, tidak harus dimasukkan. Ya, niat ketika kita bagikan pun sudah bisa. Atau ketika kita memberikan kepada fakir miskin. Tapi tidak, kalau misalnya kita tidak memberikan langsung kepada fakir miskin, biasanya kan kita memberikan kepada panitia atau amil. Nah, maka niatnya ketika kita memberikan kepada panitia. Ada kan bisa milih nanti. Bisa langsung ke orang fakir tanpa panitia, bisa juga lewat panitia. Jadi panitia itu istilahnya wakil kita yang mewakili kita tadi. Nah, jadi bisa kita berniat ketika kita menyerahkan zakat fitrah itu kepada wakil, atau kalau mau langsung berarti kita menyerahkan kepada fakir atau orang miskin yang berhak menerima zakat, atau ketika memisahkan beras itu. Ini sudah jelas ya, kapan kita berniat. Nah, kemudian jika diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini jika diwakilkan kepada orang lain. Niat dilakukan saat zakat diserahkan kepada wakil. Ini maksudnya tadi yang panitia zakat fitrah yang ada di masjid. Nah, jadi ada istilah panitia, ada istilah amil. Kalau amil itu yang resmi, Basnas misalnya. Nah, itu resmi namanya. Nah, jadi ada beda panitia sama amil. Kalau amil itu masih berhak mendapatkan zakat. Kalau panitia tidak berhak sama sekali, kecuali kalau dia miskin. Kecuali kalau dia fakir. Kecuali kalau dia termasuk mustahik zakat. Tapi kalau dia kaya, tidak miskin, tidak fakir, jadi panitia zakat fitrah di masjid, haram dia mengambil zakat fitrah. Nah, dan kita kita tahu dia kaya, kemudian kita yang ngasih, zakat fitrah kita tidak sah. Berarti kalau tidak sah harus diulang. Diulang. Nah, atau kalau misalnya yang memberikan ini panitia zakat fitrah memberikan kepada yang kaya. Tahu bahwa orang ini ya, orang kaya, orang yang berpunya, kemudian zakat fitrahnya masih disalurkan kepada dia, maka yang berdosa panitianya dan dia wajib mengganti. Dia pakai uang dia sendiri. Dia wajib mengganti. Karena itu amanah orang. Tapi disalahgunakan, salah tempat penyaluran gitu. Nah, jadi dia harus bertanggung jawab. Maka jadi panitia ini tidak main-main, harus ada ilmunya. Jangan dibagi rata, semua kampung dapat, semua penduduk dapat. Apa ini? Ini bukan zakat. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan kita tukar-tukaran saja, tidak ada. Semua dibagi rata. Dan saya sudah banyak mendapatkan pertanyaan. Dia kaya, punya mobil, punya usaha, tapi saya dapat Ustaz katanya. Terus bagaimana? Saya bilang jangan ambil, bagikan lagi kepada yang berhak. Nah, jadi dia merasa kaya, tapi ketika dikasih berarti kita menghinakan dia kan? Kita seakan-akan mengatakan kamu ini miskin, padahal dia kaya. Nah, kalau seperti itu kita merasa berkecukupan, ada yang ngasih kita, ya salurkan lagi kepada yang berhak. Kita cari orang miskin atau orang fakir. Kemudian di sini wakil disunahkan untuk berniat, tetapi boleh juga jika yang berzakat memasrahkan niatnya kepada wakil panitia. Dalam hal ini wakil wajib berniat. Ini dipahami nih maksudnya. Jadi ada orang bawa zakat fitrahnya ke masjid, ke panitia masjid. Berarti panitia masjid ini, panitia zakat yang ada di masjid itu namanya wakil. Wakilnya siapa? Wakil yang memberikan zakat. Kalau amil itu bukan wakil pemberi zakat. Kalau amil itu wakil orang miskin. Jadi beda. Ada wakil yang memberikan zakat, itu namanya panitia. Ada wakil bagi orang miskin, itu namanya amil. Berarti kalau kita sudah berikan kepada amil, itu sudah aman sebenarnya.
Amil itu yang resmi, Basnas dari pemerintah atau yang diutus oleh pemerintah, dapat SK. Tapi kalau dia buat sendiri-sendiri, tidak ada yang nunjuk dia, kemudian dia buat, ini dilarang sebenarnya. Kecuali dibutuhkan. Karena kenapa? Karena nanti semua orang buat seperti itu. Kemudian nanti mereka ya menganggap dirinya itu amil. Akhirnya harusnya beras ini disalurkan kepada fakir miskin, tapi kebanyakannya habis diamil. Kenapa? Butuhnya 6 orang, amilnya 10 orang misalnya. Iya kan? Kenapa? Oh ini keluarga saya ngambil dari keluarga, teman, tetangga, teman-teman dekat. Butuhnya 3 orang misalnya, tapi amilnya 20 orang. Kemudian masing-masing dapat 1 dikasih. Nah, semua masjid seperti itu. Akhirnya yang tersalurkan ke orang fakir sedikit. Kenapa? Habis diambil. Bukan amil, habis di panitia. Ya, beda. Kalau amil ya masih dapat nanti tetap. Nah. Jika orang tua membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah kuliah, maka anak tersebut harus dikabari setelah berasnya dipisahkan agar ia juga berniat. Nah, ini sudah tadi. Lafaz niat zakat fitrah, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku atau istriku atau orang tuaku, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, zaujati, walidayya. Nah, fardhu lillahi Ta'ala. Tidak perlu mempersulit orang awam dalam niat, tidak perlu sampai mencelupkan tangan ke dalam beras, apalagi jika berisiko menimbulkan interaksi yang tidak pantas antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah dibahas tadi. Syarat sah yang kedua adalah menyalurkan zakat dengan benar. Yang pertama, boleh menitipkan zakat fitrah kepada lembaga yang terpercaya agar tersalurkan dengan baik. Jadi kalau kita mau menyalurkan itu boleh dipilih, tergantung nanti yang mana yang lebih banyak maslahatnya. Boleh ke lembaga, boleh ke panitia, boleh ke amir, boleh mengeluarkan sendiri. Nah, boleh mengeluarkan sendiri. Nanti ada plus minus. Kalau kita mengeluarkan sendiri-sendiri, semua masyarakat tidak ada panitia, mengeluarkan masing-masing. Kalau mengeluarkan masing-masing ditakutkan nanti ada orang fakir yang tidak dapat. Karena tidak rata pembagiannya, ya kan? Semua orang memberikan ya zakat fitrahnya kepada si A. Padahal banyak yang fakir di kampung itu. Karena masing-masing. Nah, akhirnya ada orang yang fakir karena dia menjengkelkan, makanya tidak ada orang yang ngasih. Misalnya, yang ngasih yang baik ini, fakir yang baik, fakir yang menjengkelkan ini tidak dikasih. Nah, artinya tidak rata gitu, tidak rata kalau masing-masing. Tapi kalau di panitianya tidak berilmu, bisa jadi zakat fitrah kita tidak sah kalau tidak disalurkan segera. Kadang ditampung di masjid sampai lewat hari raya belum dikeluarkan, berarti tidak sah, zakat fitrahnya tidak sah. Sampai Idul Adha masih ada. Ini beras apa ini? Beras zakat fitrah di bulan Ramadan. Astagfirullah, belum disalurkan, tidak amanah panitianya, tidak amanah. Nah, maka ini zakat fitrah yang tidak sah karena disalurkan dengan cara yang tidak benar. Nah, kemudian jangan menunda distribusi zakat fitrah terlalu lama. Ada kejadian di mana zakat fitrah menumpukkan hingga Idul Adha, padahal harusnya sudah disalurkan sebelum sholat Id, agar semua orang dapat berhari raya dengan layak. Karena kan tujuannya supaya semua orang itu bisa makan di hari raya itu. Kalau sampai Idul Adha, nanti ada lagi bagiannya, yaitu daging kurban. Kemudian ada juga yang sampai menumpuk-numpuk, kemudian dijual, kemudian hasilnya digunakan pembangunan masjid. Ini zalim. Ini zalim. Guna zakat fitrah itu untuk dimakan, bukan untuk pembangunan masjid, bukan untuk kas masjid dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah diatur di dalam syariat, maka jangan kita rubah-rubah. Biasanya dijadikan kas masjid. Nah, atau saldo. Nah, ini haram. Ini haram. Kemudian menyalurkan zakat melalui lembaga lebih baik karena bisa dibagi secara merata. Ini bagusnya kalau dibagikan. Nah, karena nanti panitia bisa mendata, oh ini berapa orang fakir di kampung ini, kemudian nanti dibagi rata. Nah, pembagiannya lebih merata kalau lewat panitia atau amil. Nah, jika setiap orang menyalurkan sendiri, ada kemungkinan sebagian fakir mendapatkan banyak zakat, sementara yang lain belum menerima sama sekali. Nah, kemudian konteks Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Kuwait. Indonesia fakir miskin masih banyak, sehingga lebih baik mengikuti fatwa yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ini maksudnya nanti kita bahas ini lebih lanjut.
kadar zakat fitrah. Berapa yang wajib kita keluarkan? Kalau sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu satu sok. Nah, tetapi ketika satu sok ini dijadikan kilo, disitulah perbedaannya. Jadi dalam agamanya so'un min to'am, satu sok. Zakat fitrah itu kadarnya satu sok. Tapi satu sok ini ya tidak ada di Indonesia. Satu sok itu bagaimana? Kemudian dijadikan kilogram. Nah, ketika dirubah menjadi kilogram, disitulah letak perbedaannya. Ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Nah, tapi tidak ada yang mengatakan lebih kurang dari 2,4, tidak ada. Jadi 2 kilo itu tidak ada. 2,3 tidak ada. Minimal itu ya, hitungannya minimal standar minimal 2,4. Tapi biasanya orang ngambil tengah 2,7. 2,7. Mau lebih aman lagi karena mungkin uangnya banyak, ya kan? Kelebihannya banyak, ya 3 kilo. 3 kilo. Tetapi jangan sampai 2 kilo. Jangan sampai 2 kilo. Kalau di sini kita tulis 2,5 sampai 3 kilo. Atau mau sedang-sedang 2,7 berarti 2,7. Satu orang itu, satu orang. Berarti kalau dia punya 2 anak, 1 istri, berarti tinggal dikali 4. Tinggal dikali 4. Nah. Kemudian mayoritas ulama mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Berarti kalau di Indonesia ini konteksnya berarti padi atau beras. Ya, beras. Makanan pokoknya nasi. Namun mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu harus makanan pokok. Bagi 3 mazhab ini, selain makanan pokok tidak sah zakat fitrahnya. Kecuali di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi masih membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi misalnya harga 2,5 kilo itu berapa rupiah misalnya di kampung itu, ya. Kemudian nanti tinggal dikali. Yaitu 3,8 berdasarkan takaran mereka dengan harga mengikuti gandum bukan beras. Jadi amannya itu dengan makanan pokok. Amannya. Kalau makanan pokok 4 mazhab sah. Kalau dengan makan pokok 4 mazhab sah. Mazhab Hanafi juga kalau makanan pokok sah. Tapi dia membolehkan uang. Tapi tentunya asalnya juga makanan pokok. Berarti kalau kita mengeluarkan beras misalnya, berarti 4 mazhab sah semua. Ya kan? Tapi kalau kita mengeluarkan pakai uang, berarti 3 mazhab tidak sah. Tapi sah menurut satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Boleh mengikuti mazhab Hanafi? Ya boleh-boleh saja. Nanti tinggal disesuaikan. Boleh jadi orang itu sudah banyak berasnya. Kalau kita kasih beras lagi, nanti dia lauknya apa? Makannya beras, lauknya beras. Kan butuh ikan, butuh minyak, butuh telur, mungkin butuh ayam, butuh daging ya, butuh daging. Kalau dikasihnya beras semua, berarti lauknya beras, ya kan? Nah itu kelebihan kalau pakai uang, kelebihannya kalau kita bayar pakai uang. Tapi tentunya kita sudah lihat, oh berasnya sudah banyak ini, saya pakai uang saja. Supaya apa? Supaya dia bisa beli lauk. Nah bisa beli daging, bisa beli ayam. Tapi kalau di rumahnya tidak ada beras, kita kasih uang, jangan sampai dipakai judol. Nah, judi online. Harusnya kan makanan supaya dia bisa makan, malah habis untuk apa? Ya. Yang lain rokok atau apa, itu kan kacau itu minusnya itu kalau pakai uang. Buat ngopi. Iya kan? Buat ngopi. Ya makanan pokok, akhirnya istrinya kelaparan. Kenapa? Uangnya dipakai main judi. Nah, dipakai main judi. Kenapa? Kasihnya uang. Kalau kasihnya beras kan, insya Allah langsung diambil istrinya dimasak. Gitu. Nah, tetapi dengan satu catatan, kalau mau pakai uang, usahakan pakai takarannya mazhab Hanafi. Pakai takarannya mazhab Hanafi. Berapa mazhab Hanafi? Lebih banyak, 3,8. Jadi kalau mau mazhab Hanafi sekalian sama takarannya, jangan ngambil enaknya saja.
enaknya uang gitu, transfer selesai. Ngambil yang sedikit 2,5 menurut mazhab Syafi'i misalnya 2,5. Kemudian bentuknya mengikuti mazhab Hanafi. Jadinya nanti tidak ada yang sah. Mazhab Hanafi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kurang. Ya kan kalau 2,5 kurang. Menurut mazhab Syafi'i sah, tidak sah karena harus makanan pokok, enggak boleh uang. Jadi tidak jadi sah. Tidak jadi sah. Nah, jadi bagusnya kalau mau pakai uang ikuti takarannya Hanafi juga. Jangan cuma diambil uangnya. Tidak mau takarannya. Takarannya 3,8. Lebih banyak daripada takaran di dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i 2,5 tadi. Kemudian tidak boleh menggunakan takaran mazhab Syafi'i untuk beras jika mengikuti pendapat mazhab Hanafi dalam bentuk uang. Waktu pembagian zakat fitrah. Nah, waktu pembagian zakat fitrah ada 5. Ada namanya waktu yang paling afdol atau yang paling utama. Kapan ya? Waktu yang dimana waktu itu adalah waktu yang paling utama kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Di sini kata setelah fajar pada 1 Syawal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Artinya apa? Sholat subuh, ini 1 Syawal ini hari Idul Fitri. Sholat subuh, setelah sholat subuh itu kita mengeluarkan, itu waktu yang paling afdol mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kan kalau sekarang susah. Kenapa? Sibuk nyetrika, sibuk persiapan baju baru, sepatu baru, semuanya baru ya kan. Akhirnya tidak ada lagi orang yang ya mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau di zaman Nabi mengeluarkan zakat fitrah itu ya setelah subuh itu. Setelah subuh. Ya mengingat mungkin di waktu itu ya sudah manusia belum terlalu banyak. Kaum muslimin belum terlalu banyak. Dan sudah ketahuan yang fakir, yang membutuhkan 1, 2, 3. Jadi cepat. Kalau sekarang kan Masya Allah butuh persiapan. Yang mana? Siapa-siapa saja butuh data dan seterusnya. Ya, kemudian kita sibuk apa? Sibuk mandi, sibuk yang lain. Makanya ya tidak kita lihat orang mengeluarkan zakat fitrah di zaman ini ya sebelum sholat Idul Fitri itu belum ada saya lihat. Nah, makanya dikatakan namun praktek ini sering kali sulit dilakukan karena kesibukan persiapan sholat Idul Fitri. Tapi ini yang paling afdol karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Saat matahari terbenam pada malam takbiran Idul Fitri yang tadi itu 1 Syawal. Malam takbiran, pokoknya malam takbiran setelah azan maghrib. Itulah waktu wajib. Yang kita sempat singgung tadi di syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua, mendapati 2 bulan. Mendapati 1 Syawal ya kan? Mendapati 1 Syawal. Berarti dia sudah wajib mengeluarkan. Tapi afdolnya kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh. Sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu yang diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i boleh sejak awal Ramadan. Tapi bukan afdol. Ini boleh. Apa artinya boleh? Sah. Saya mau mengeluarkan 1 Ramadan. Sudah sah. Tetapi ya kurang afdol. Afdolnya di akhir-akhir Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena ternyata tadi hikmah di awal adalah untuk apa? Tu'matan lil masakin, supaya mereka berhari raya dengan kenyang. Nah, tapi kalau mungkin di awal-awal ya mungkin sudah habis sebelum hari raya. Nah, tetapi kalau berbicara sah, sudah sah. Yang penting jangan bulan Sya'ban sekarang bayar zakat fitrah, ini belum boleh. Belum boleh. Nah, waktu yang dimakruhkan. Ada waktu yang dimakruhkan. Kapan itu? Setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu paling afdol. Setelah sholat sudah jadi waktu yang dimakruhkan. Sampai kapan? Ini Idul Fitri. Assalamualaikum. Baru dikeluarkan zakat fitrah. Itu makruh. Sampai kapan? Sampai azan maghrib di hari itu. Sampai sore, sampai menjelang maghrib. Nah itu makruh. Setelah maghrib waktu haram. Sudah haram, artinya sudah berdosa. Sampai malam ini paginya Idul Fitri.
paginya Idul Fitri, sampai azan maghrib dia masih belum mengeluarkan zakat fitrah, berarti berdosa atau tidak? Berdosa, karena sudah masuk waktu haram. Berdosa tapi tetap wajib mengeluarkan. Tapi bukan zakat fitrah lagi, namanya kodok. Namanya kodok. Tetap wajib. Semua mazhab mengatakan tetap wajib. Ketika orang tidak sempat membayarnya di hari itu, ya, di hari yang kita disyariatkan mengeluarkan zakat fitrah, meskipun sudah lewat 2 hari, tetap wajib dikeluarkan. Dan itu sudah berdosa. Kecuali bagi yang ada uzur tentunya. Bagi yang ada uzur tentunya ya tidak berdosa. Ini sudah jelas ya. Berarti, dan biasanya kita apa? 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, ini poin terakhir insya Allah. Kayaknya yang berhak menerima zakat. Nah, ini yang tercantum dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, dan seterusnya. Yang pertama adalah orang fakir. Nah, ini yang berhak. Jadi apalagi panitia zakat harus tahu ini yang berhak menerima, karena kalau tidak tahu nanti salah menyalurkan. Kalau salah menyalurkan, zakat fitrahnya tidak sah, kemudian panitianya berdosa. Dan kalau sudah seperti itu tidak sah, dia harus ganti. Panitia harus ganti punya orang. Nah, yang pertama adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, bahkan kurang dari separuhnya. Contoh, seorang memiliki kebutuhan 2 juta per bulan, ini maksudnya. Jadi kebutuhan dia diperkirakan 2 juta dalam sebulan untuk istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Tetapi penghasilannya hanya 800 ribu. 800 ribu itu setengah dari 2 juta atau kurang dari setengah? Setengah dari 2 juta itu berapa? 1 juta. 800 ribu itu berarti setengah atau kurang dari setengah? Kurang, berarti dia fakir. Karena penghasilannya kurang dari setengah kebutuhan dia. Anggaplah misalnya sebulan dia ada gaji. Gajinya itu habis di hari ke-10. Kalau 15 kan tengah itu namanya. 30 hari berarti tengahnya 5. Habisnya hari ke-10, 11, 12, 13, berarti itu orang fakir karena gajinya ya sudah habis, kurang dari setengah kebutuhan dia. Bisa dipahami orang fakir ya. Orang fakir itu berarti anggaplah 1 hari ini ya butuhnya 10 ribu. Setiap hari ini kebutuhan per hari misalnya. Setiap hari saya butuhnya 10 ribu anggaplah. Tapi uang yang dia bisa hasilkan dalam sehari itu cuma 4.000. 4.000 bukan 5.000. 4.000 berarti dia orang fakir karena 4.000 itu kurang dari setengah. Karena setengah dari 10.000 5.000. Ini bisa dipahami. Ini namanya orang fakir. Sekarang yang berhak juga orang miskin. Siapa itu orang miskin? Masih lebih baik dari orang fakir. Orang yang penghasilannya hampir mencukupi. Contoh, seorang yang memiliki kebutuhan 2 juta, mirip yang di atas, 2 juta. Tetapi penghasilannya 1.500.000. Berarti kurang berapa? 500. Kurang 500. Ini lebih sedikit dari separuh atau lebih banyak? Lebih banyak, tapi tidak cukup karena kebutuhannya 2 juta, tapi dia gajinya cuma 1.500.000 misalnya. Berarti kurang. Atau anggaplah 30 hari, gajinya habis di hari 27. 1 bulan kan 30, anggaplah 30. Tapi gajinya habis di 27. Berarti cukup atau tidak? Tidak, kurang. Hampir cukup. Atau misalnya kebutuhan sehari-harinya 10.000. Uang yang bisa dihasilkan dalam sehari itu misalnya kerjanya apa, berdagang, hasilnya hanya 8.000 misalnya. Berarti itu namanya orang miskin. Dan itu juga berhak mendapatkan zakat. Jadi ini sudah dibedakan, ini bisa dipahami apa perbedaan antara orang fakir dan orang miskin. Kepemilikan perhiasan, perabot rumah tangga atau kendaraan tidak serta-merta mengeluarkannya dari kategori miskin. Meskipun dia punya motor, tapi motornya kan dipakai Gojek misalnya, ya kan? Tapi gajinya itu ya 1.500.000, butuhnya 2 juta, ya tetap miskin, miskin. Nah,
selama tidak melebihi kebutuhan dasarnya. Nah, yang ketiga, amil zakat. Nah, jadi amil zakat ini jangan disalahpahami, bukan panitia. Beda panitia, beda amil. Yang berhak itu amil, panitia tidak berhak. Panitia yang kaya yang ngambil uang zakat atau harta zakat ini haram. Haram. Ini namanya penjahat zakat. Penjahat zakat. Nah, siapa itu amil? Apa bedanya amil dan panitia? Kalau amil itu ditentukan oleh pemerintah seperti Basnas. Atau bukan Basnas, tapi dia mendapatkan SK. Ya, ditentukan oleh, karena mungkin orang Basnas sedikit, kemudian dia mengutus, ya kan? Atau memerintahkan kepada panitia yang lain. Kamu yang ngurusi kampung di kampung A, kampung B, kampung C, tapi dapat SK resmi gitu. Kalau resmi, ini berhak dapat zakat. Dan yang menentukan bagiannya ya pemerintah nanti. Pemerintah, bukan dia sendiri, bukan dirinya sendiri. Tidak seperti panitia sekarang nentuin untuk dirinya sendiri. Yang jadi panitia siapa? Kakaknya, pamannya, ponakannya, mertuanya, menantunya kumpul di situ. Kemudian dia bagi rata. Bagi rata. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, panitia zakat di masjid atau pondok pesantren bukan termasuk amil zakat kecuali mendapatkan SK resmi. Ini tadi, panitia di pondok, panitia di masjid-masjid kecuali dapat SK. Yang ketiga, kesalahan dalam distribusi zakat. Panitia zakat tidak boleh mencampur beras berkualitas baik dan buruk. Ini idealnya. Misalnya saya mengeluarkan, yang A mengeluarkan berasnya ini yang mahal, yang kualitasnya bagus. Si B kualitas berasnya yang paling buruk. Kalau kita tahu ini bagus, ini buruk, jangan dicampur. Nanti beras yang kualitasnya bagus jadi rusak juga gitu, karena tercampur dengan beras yang kualitasnya kurang bagus gitu. Kalau bisa, tapi ini kan susah. Nah, ini kan susah. Makanya kalau beras kita bagus, mending langsung. Mending kita tahu nih, oh beras saya ini kualitas yang paling mahal ini. Enggak usah kasih panitia. Kalau kita kasih panitia nanti dicampur sama beras yang apa namanya itu, yang pecah-pecah itu. Ya, yang makanan ayam mungkin ya. Dicampur sama itu, kasihan beras yang bagus itu. Mending kita langsung beras berkualitas ini kita kasih langsung, cari fakir miskin kasih, biar tidak tercampur. Nah, kemudian tidak boleh menyisakan sebagian zakat untuk dijual dan digunakan untuk kepentingan masjid. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ini haram, menjadi saldo masjid ini haram. Kemudian tidak boleh membagikan zakat secara merata ke seluruh penduduk desa. Ini tidak boleh, kecuali kalau penduduk desanya semuanya fakir, baru boleh. Tapi ya tidak ada penduduk desa semuanya fakir. Termasuk yang mampu. Ini bisa menjadi dosa. Ini bisa menjadi dosa. Bukan bisa, tapi menjadi dosa. Hanya pihak berwenang yang boleh mengatur distribusi zakat, bukan panitia yang tidak memiliki ilmu. Hak amil dalam menerima zakat, amil berhak menerima zakat meskipun kaya. Jadi kalau amil, meskipun dia orang kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Amil. Nah, tapi dia resmi dari Basnas. Nah, contoh jika upah harian untuk pekerja sejenisnya adalah 50.000, maka amil hanya boleh mengambil senilai itu. Nah, jika tidak ditunjuk resmi, maka tidak berhak menerima zakat kecuali jika ia fakir atau miskin. Maksudnya panitia ini, panitia yang tidak resmi, yang buat panitia membentuk panitia sendiri tanpa SK. Nah, maka ini tidak boleh, haram baginya mengambil zakat kecuali kalau panitianya itu tergolong fakir atau miskin, baru boleh. Jangan sampai zakat habis di tangan panitia sebelum sampai kepada mustahik yang sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat, mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan, atau orang yang diharapkan keislamannya semakin kuat. Kondisi setiap mu'allaf berbeda-beda. Bukan mu'allaf yang sudah lama. Mu'allaf, kapan mu'allafnya? 10 tahun yang lalu misalnya. Dan sudah kuat, dan bahkan jadi ustadz misalnya, ya itu sudah tidak mu'allaf itu. Nah, sudah tidak berhak. Makanya mu'allaf masih, yang namanya anak baru itu masih mungkin kembali murtad lagi. Nah, supaya kuat Islamnya, kokoh, tidak kembali lagi kepada kekafiran, maka kita kasih zakat supaya lebih betah di dalam Islam. Kemudian yang kelima, budak mukatab. Tidak semua budak, tapi budak mukatab saja. Ini insya Allah di zaman sekarang tidak ada. Budak mukatab itu yang membebaskan dirinya dengan menyicil atau membayar. Dia bekerja kemudian dilunasi sendiri. Nah, yang keenam, orang yang berutang.
Gorimin, orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya dengan syarat utangnya digunakan untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat. Dia ngutang kenapa? Karena judi online, tidak boleh dapat zakat. Karena judi tidak diperbolehkan syariat. Berarti utangnya yang baik-baik saja. Ya, kenapa utang? Beli beras, boleh. Nikah lagi. Nikah lagi. Ya, diperbolehkan syariat atau tidak? Yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Ini yang paling banyak disalahpahami. Fisabilillah siapa? Guru ngaji masuk. Ya kan, siapa lagi? Ustadz, kiai masuk semua. Haram. Ya, fisabilillah itu artinya yang berjuang di jalan Allah. 4 mazhab. 4 mazhab, tidak ada perselisihan di dalam 4 mazhab bahwa fisabilillah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu artinya orang yang ikut berperang dan belum digaji. Berarti kalau TNI berperang, ada gaji atau tidak? Tidak wajib, tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Dia sudah ada gaji dari pemerintah. Yang dimaksud bukan TNI, dia ikut berperang. Itu yang berhak menerima zakat. Dia bukan TNI, tidak digaji, tapi dia mau ikut. Ini ada peperangan misalnya, TNI keluar semua. Mereka sudah dapat gaji. Dia mau membantu masyarakat misalnya, masyarakat biasa, ya bukan pegawai, dia ikut berperang, itu yang berhak menerima zakat. Jadi bukan semua yang berperang, tetapi yang tidak digaji, itu yang diberikan zakat. Dipenuhi kebutuhan istri yang ditinggal, anak-anaknya yang ditinggal karena bapaknya ikut berperang misalnya. Nah, jadi jangan disalahpahami ya. Berarti guru ngaji, siapa lagi tadi? Pak Ustadz, imam, Pak Kiai, Pak Habaib semuanya. Kecuali kalau guru ngajinya miskin. Berarti masuknya lewat yang tadi, ya kan? Yang nomor 1, yang nomor 2. Tapi jangan guru ngaji tapi tidak miskin, tidak fakir, haram. Haram. Nah. Jadi fisabilillah apalagi pembangunan masjid haram. Tidak ada fisabilillah pembangunan masjid. Nah. Ini bisa dipahami. Nah, karena ini banyak yang pelintir-pelintir di sini nih. Fisabilillah ini. Kan kita ngajar ngaji itu di jalan Allah. Ya iya benar, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, kan membangun masjid itu fisabilillah juga. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jangan sampai masjidnya indah, luas, besar, penuh dengan AC, tapi di samping masjid ada orang kelaparan. Di samping masjid ada orang yang banyak utang. Di rumah sakit sana, betapa banyak orang yang tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Kalau kita mengatakan, kan itu fisabilillah. Sana cari di sana. Kalau tidak dapat orang fakir, ayo ke rumah sakit. Di sana banyak. Di sana banyak orang yang utang demi biaya rumah sakit. Nah, meskipun nanti ada yang menukil dari Imam Al-Qafal. Ini Imam Al-Qafal ini membolehkan fisabilillah itu dibuka. Boleh untuk apa tadi? Guru ngaji, boleh untuk apa tadi? Pembangunan masjid atau kepentingan umum. Tetapi itu tidak ada di dalam 4 mazhab. Kalau kita mau mengambil pendapat Imam Al-Qafal, ini saya tuliskan situ, Imam Al-Qafal. Nah, itu dengan catatan kalau semuanya sudah sejahtera. Kalau sudah tidak dapat fakir dan miskin. Ini kita mau keluarkan zakat. Ternyata susah sekali mencari orang fakir. Tidak apa-apa bangun masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau masih banyak fakir, masih banyak miskin, kemudian dipakai untuk memperindah masjid, ini zalim namanya. Karena yang ditentukan Allah itu fakir, miskin, untuk makan, kebutuhan sehari-hari. Nah, sudah jelas, sholat tanpa masjid yang megah pun bisa kita, ya kan? Tapi orang yang kelaparan, banyak utang, kasihan. Nah, jadi yang lebih membutuhkan dulu, jangan dibuka lebar-lebar. Makanya ayat ini dibuka dengan innama. Apa itu innama dalam bahasa Arab? Jangan ditambah-tambah, jangan diperluas, jangan diperluas. Ini namanya dalam bahasa Arab adatul hasr. Nah, jangan diperlebar. Yang terakhir Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Anak jalanan. Siapa ini anak jalanan? Geng motor itu, ada filmnya itu, anak jalanan, bukan itu ya. Ibnu Sabil maksudnya apa? Orang yang musafir, kemudian ketika dia pertengahan safar, anggaplah misalnya uangnya jatuh atau habis. Ini ada orang Jakarta, ya, mau safar ke Solo,
mau safar ke Karanganyar, di Jogja bekalnya habis misalnya, bekalnya habis, maka diberikan dari uang zakat. Diberikan dari uang zakat, tapi hanya untuk sampai ke tujuannya, sampai ke Karanganyar, sampai ke tujuannya saja, tidak banyak-banyak, tidak banyak-banyak. Meskipun dia kaya dikasih. Tapi kalau sekarang kan ada ATM, ada M-banking. Ini mungkin orang dulu ya, orang dulu yang bersafar di gurun pasir, meskipun dia kaya raya, tapi kalau habis bekalnya, ya tidak sesuai prediksi, atau dicuri orang, atau jatuh, atau hilang, tiba-tiba dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ini yang dikasih, ini yang dikasih. Dan meskipun dia kaya, tidak usah diganti nanti, tidak usah diganti. Nah, terakhir, penjahat zakat. Siapa itu penjahat zakat? Orang yang tidak berhak menerima zakat tetapi mengaku sebagai mustahik. Dia bukan yang 8 tadi. Kita kan sebutkan tadi ada 8 itu. Fakir, miskin, amil, budak yang punya utang, fisabilillah yang berperang, kemudian yang musafir yang bekalnya habis di tengah jalan. Tidak ada di 8 ini, tapi dia ngaku-ngaku. Oh, saya berhak menerima zakat. Dia orang yang tidak fakir, tidak miskin, ngaku orang miskin misalnya. Tidak punya utang, ngaku punya utang misalnya. Nah, maka ini berdosa, dosa besar. Yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu tentang zakat tetapi tetap mengumpulkan dan membagikannya. Tidak ada ilmu tapi berani-berani jadi panitia. Tidak punya ilmu tentang zakat tapi jadi panitia zakat. Akibatnya zakat bisa salah sasaran dan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, orang kaya yang tidak membayar zakat. Ini juga membayar zakat. Penjahat zakat. Orang kaya yang tidak membayar zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat, tapi dia mengatakan saya belum sampai nisab. Ya, saya belum mampu misalnya. Akhirnya dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka ini sudah ini. Baca aja ini. Ketentuan tambahan, boleh memindah zakat fitrah ke tempat lain. Kita tinggal di Karanganyar, kita boleh bayar zakat fitrah di Jogja. Ya, tidak harus di kampung kita, tidak harus di kampung kita. Meskipun lebih utama yang dekat-dekat dulu, itu lebih utamanya. Tapi kalau berbicara sah atau tidak sah, ya, misalnya saya mau zakat fitrahnya di Jakarta, ya boleh. Nah, tapi lebih utamakan yang dekat-dekat dulu. Nah, boleh memberikan zakat fitrah kepada keluarga dengan syarat mereka tidak berada dalam tanggungan kita dan benar-benar fakir atau miskin. Kita punya keluarga, atau ibaratnya sekarang saudara, tapi dia fakir miskin, berhak menerima zakat. Nah, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Keluarga, masih saudara, dia fakir atau dia miskin misalnya, kita kasih mereka. Dengan catatan bukan keluarga yang ditanggung tadi. Jadi jangan saya bayar ke anak saya, itu tidak bisa. Saya bayar ke istri saya, tidak bisa. Kenapa? Karena itu tadi tanggungan kita. Yang kita sebutkan di awal, ada tanggungan kita. Siapa? Anak, istri, itu tidak boleh kita bayar ke situ. Tapi kalau saudara, keluarga, sepupu, kita boleh bayar selagi dia fakir atau miskin. Nah, pembantu rumah tangga tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh majikan, kecuali jika majikan ingin membayarkannya sebagai bentuk kebaikan. Tata cara penyaluran, mengeluarkan sendiri kepada mustahik yang berhak, ya boleh keluarkan sendiri tanpa panitia atau tanpa amin. Melalui lembaga resmi seperti Basnas boleh juga dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, boleh juga melalui panitia zakat yang ada di masjid jika terpercaya dan memiliki pengetahuan atau ilmu tentang zakat. Nah, kalau kita yakin panitianya Masya Allah berilmu misalnya, ya nggak apa-apa. Nah, insya Allah amanah. Tapi kalau kita ragu panitianya ini, kayaknya ini panitia tidak berilmu ini, mending bayar sendiri. Karena kalau dia nanti salah, zakat fitrah kita tidak sah. Kalau kita nyalurkan sendiri, sudah pasti sah. Nah, ini sudah selesai. Masih ada dong. Tidak boleh memberi zakat kepada yang wajib dinafkahi, istri, anak yang belum balik, orang tua yang fakir, kecuali untuk membayar utang atau anak yang sudah balik dan termasuk mustahik zakat. Nah, berarti tadi yang kita tanggung itu tidak boleh bayar, tidak boleh kita memberikan zakat fitrah kita kepada anak kita, karena itu tanggungan kita, kepada istri kita, karena itu tanggungan kita. Tapi di luar tanggungan kita, meskipun dia masih saudara, masih keluarga, itu masih boleh selagi dia fakir atau miskin. Nah,
Ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nakhtatim sudah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.